Raja Bungul berdalil saya yakin dan hakul yakin bahwasanya habaib adalah bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ulun juga punya hak. Ulun yakin dan hakul yakin bahwasanya amun yang kada bertaubat Raja Bungul akan mati suul khatimah. Bila kada bertaubat mati suul khatimah. Kalau yang direkomendasi genetikanya ya genetikanya kamu lawan. Ada matematikanya ya harus pakai matematika. Kalau kamu ngancem-ngancem orang bakalan mati suul khotimah, ya kamu nilainya nggak lebih dari teroris nasab. Itu nggak nampak sebagai keturunan Nabi, itu lebih nampak sebagai keturunan ayam bangkok, itu orang ngamuan. Namanya Habib Mustafa ini. Kalau ada orang yang melawan Habib, membenci Habib, itu harus ditangkap, dikarungi, lempar katanya ke laut. Goblok itu. Dia yang harus dilempar ke laut tuh. Dia, saya dengerin pakai kan dia bahasa Banjar, ulun-ulun gitu, tak dengerin loh. Orang ini kok pekok ya. Orang dia ceramahnya aja jualan kok. Jamaahnya di depan dimintai terus. Masya Allah. Raja dangdut ini jadi Raja Bungul karena Pak sudah jauh dia daripada aturan-aturan agama Allah, syariat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Raja Bungul berdalil saya yakin dan hakul yakin bahwasanya habaib adalah bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ulun juga punya hak. Ulun yakin dan hakul yakin bahwasanya amun yang kada bertaubat Raja Bungul akan mati suul khatimah. Bila kada bertaubat mati suul khatimah. Sudah jelas 180 Manawi di Yaman plus beberapa orang di Indonesia. Itu nanti klik aja familytreedna.com familytreedna.com klik aja, keluar itu 180 habaib. Oh, nama-namanya Sekaligus hasilnya itu begitu jelas. Sayang zaman sekarang nggak mau ngumpet di mana lagi, ngapain hidup kalau cari selamat doang. Bangga lagi dia berucap saya yakin dan hakul yakin. Oh yo, pamer nih Raja dangdut ini jadi Raja Bungul karena Pak sudah jauh dia daripada aturan-aturan agama Allah, syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dia bangga bahkan mengatakan saya yakin dan hakul yakin bahwasanya ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukan para habaib, bukan ba'alawi. Ahlul bait Rasulullah bukan mereka, tapi tetap kita akan sayangi, tetap kita hormati. Tapi saya hakul yakin tidak mengakui mereka sebagai habib, dan saya tidak mau manggil mereka habib lagi. Nang hendak gila di kiau habib itu ikam bubuan begel-begel nasab ini sebujurnya bubuannya hendak jadi habib, tapi kada kawa lalu macam-macam cara madakan buan habaib nang ada ini palsu, padahal bubuannya nang palsu. Udah beberapa kali hendak buulah buku robitoh, hendak buulah nasab, hendak buulah seorang, kada dapat, kada sambung, kada ketemu, lalu sangkal, lalu akhirnya sarik, lalu akhirnya memfitnah, lalu akhirnya memecah belah umat. Kita para habaib di kiau habib kada di kiau habib kada pernah bermasalah. Itu cuma julukan. Untungannya gasan siapa, bukan gasan habib. Yang di kiau habib kada. Tapi itu bagian daripada adab akhlak. Jadi kalau umpamanya Raja Bungul berdalil saya yakin dan hakul yakin bahwasanya habaib adalah bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ulun juga punya hak. Ulun yakin dan hakul yakin bahwasanya amun yang kada bertaubat Raja Bungul akan mati suul khatimah. Bila kada bertaubat mati suul khatimah. Kalau kamu sudah di stempel alim, kalau ulama, kalau orang berbeda pendapat ya ilmu lawan ilmu. Seperti Kiai Imad dengan Mas Rumal itu bagus. Ilmu kitab, penguasaan kitab ya lawan ilmu penguasaan kitab. Kalau yang direkomendasi genetikanya ya genetikanya kamu lawan. Ada matematikanya ya harus pakai matematika. Kalau kamu ngancem-ngancem orang bakalan mati
suul khotimah, ya kamu nilainya nggak lebih dari teroris nasab. Itu nggak nampak sebagai keturunan Nabi, itu lebih nampak sebagai keturunan ayam bangkok, itu orang ngamuan. Saya sebut namanya Habib Mustafa ini. Kalau ada orang yang melawan Habib, membenci Habib, itu harus ditangkap, dikarungi, lempar katanya ke laut. Goblok itu. Nah, dia yang harus dilempar ke laut tuh. Dia, saya dengerin pakai, kan dia bahasa Banjar, ulun-ulun gitu, tak dengerin loh. Orang ini kok pekok ya. Orang dia ceramahnya aja jualan kok, jamaahnya di depan dimintai terus. Masya Allah. Yang seperti inilah yang patut dikatakan jahanam, karena sesuai dengan hadis mereka merasa tidak berdosa kepada Rasulullah. Padahal selama ini mereka melakukan kebohongan yang sangat luar biasa, mengatasnamakan nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillahi min zalik. Dengerin ya para habaib dari klan Ba'alawi. Kita nggak benci dengan anda. Tapi kalau agama itu hanya bersandar dengan nasab, gak mungkin Abu Jahal Abu Lahab ini masuk neraka. Kan begitu, orang logikanya dipakai dong. Karena Abu Jahal Abu Lahab ini nasabnya bagus nasabnya. Wong beliau pamannya Rasulullah kok. Ya, kalau orang i'timad dengan nasab, segala sesuatu adalah nasab yang terbaik. Karena para habaib punya nasab yang bagus. Walaupun mabuk-mabukan, walaupun nyolong, gak apa-apa, gak usah ditangkap, kasih beras, begitu kan? Andai kata ini dijadikan pedoman, seakan-akan nasab menjadi pedomannya di dalam agama, ya sudah dong, Abu Jahal Abu Lahab kelar dong. Karena beliau punya nasab yang bagus. Artinya agama itu tidak mengajarkan fundamental yang menjadi had dalam syariat, itu adalah nasab. Anak-anak kita hari ini tidak tahu siapa nama buyutnya. Anak-anak kita hari ini tidak tahu dia leluhurnya siapa, berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah sebuah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Sifat yang rendah diri ini berdampak pada apa? Kehilangan identitas diri. Tetap inna akramakum indallahi atqakum. Kenapa Abu Jahal Abu Lahab masuk ke neraka? Walaupun dia punya gen yang bagus, walaupun beliau adalah pamannya Kanjeng Nabi, karena di dalam dirinya tidak ada keimanan dan ketakwaan. Itu artinya kalau mau disebut Abu Jahal Abu Lahab ya gak apa-apa Gus, karena dia terus mengaku-ngaku cucu Nabi terus kok, dawir terus, jahanam. Nah ini angel lah kan ini mah.